Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Wilhelmina Dinda Rosdiana, kelas Manajemen 4, NIM 2110417471, dosen pengampu Putih Febriasari SE MSc. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Nah, karena mass customization merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk dengan variasi yang tinggi, sesuai dengan keinginan konsumen secara individu, namun dengan biaya yang relatif efisien, layaknya menciptakan produk standar secara massal. Nah, strategi penyesuaian massal memiliki 3 keunggulan kompetitif yang sangat penting, yaitu bisa kita lihat, yang pertama ada mengelola hubungan pelanggan, yang kedua menghilangkan persediaan barang jadi, yang ketiga meningkatkan layanan atau produk yang dipersepsikan. Kemudian ada rantai pasokan untuk kustomisasi massal. Nah, di mana di sini ada strategi assemble to order. Nah, di mana strategi ini melibatkan 2 tahap dalam penyediaan layanan atau produk. Tahap ini penting karena memungkinkan perusahaan untuk memproduksi atau membeli barang standar dengan volume yang besar untuk menjaga biaya agar tetap rendah. Pada tahap kedua, perusahaan merakit komponen standar sesuai pesanan pelanggan. Nah, dalam kustomisasi massal, tahap ini harus fleksibel untuk menangani sejumlah besar kombinasi potensial dan mampu menghasilkan pesanan dengan cepat dan akurat. Kemudian ada desain modular. Nah, desain modular, layanan atau produk harus memiliki desain modular yang memungkinkan kustomisasi sesuai dengan keinginan pelanggan. Pendekatan ini membutuhkan perhatian yang cermat terhadap desain layanan atau produk, sehingga layanan akhir atau produk dapat dirakit dari satu set modul standar secara ekonomis dan cepat dalam menanggapi pesanan pelanggan. Kemudian ada penundaan. Nah, penundaan ini penyesuaian massal yang sukses menunda tugas untuk membedakan layanan atau produk untuk pelanggan tertentu hingga saat-saat terakhir yang memungkinkan. Penundaan adalah konsep di mana beberapa kegiatan akhir dalam penyediaan layanan atau produk ditunda sampai pesanan diterima. Penundaan ini adalah keputusan penting karena menentukan di mana operasi standar yang berorientasi pada volume dipisahkan dari operasi perakitan yang berorientasi pada pesanan. Nah, terkadang kustomisasi terakhir terjadi pada langkah terakhir. Kemudian kita lanjut pada soal kedua. Terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau massal customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Nah, yang pertama itu ada mengelola hubungan pelanggan, di mana kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Nah, perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggannya dari data yang diterima. Keunggulan kompetitif yang disignifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat ini berdasarkan strategi kustomisasi tersebut.
Kemudian yang kedua, menghilangkan persediaan barang jadi. Nah, memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan yang tidak sempurna. Nah, triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol untuk persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjauh dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Nah, kemampuan inilah yang menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Kemudian penyedia layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Nah, mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak preferensi pelanggan yang paling disukai konsumen hingga majalah yang mereka baca. Nah, informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. Kemudian yang ketiga, meningkatkan layanan atau produk yang dipersepsikan. Nah, dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukannya sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal seringkali memiliki nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi yang sebenarnya. Nah, persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menerapkan atau menetapkan harga yang memberikan margin yang bagus. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, jelaskan perbedaan konsep antara outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Nah, beberapa perusahaan melakukan outsourcing proses penting seperti akuntansi, pemasaran, atau manufaktur. Banyak perusahaan melakukan outsourcing pengkajian, keamanan, pembersihan, dan jenis layanan lainnya daripada mempekerjakan personel untuk menyediakan layanan ini. Nah, outsourcing sendiri adalah pilihan yang sangat menarik bagi perusahaan yang memiliki volume rendah. Nah, apa yang mendorong perusahaan untuk melakukan outsourcing daripada mengintegrasikan secara vertikal? Perusahaan outsourcing menyadari bahwa perusahaan lain dapat melakukan proses outsourcing dengan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih baik daripada yang seharusnya. Nah, mereka ini memilih untuk menambahkan pemasok eksternal ke rantai pasokan mereka daripada mempertahankan pemasok internal. Nah, namun keputusan outsourcing adalah keputusan yang serius karena perusahaan dapat kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Nah, semua pembelajaran tentang kemajuan proses diserahkan kepada mitra outsourcing yang membuatnya sulit untuk membawa proses itu kembali ke perusahaan. Nah, strategi globalisasi suatu perusahaan menambah dimensi baru pada pengembangan rantai pasokan dan penggunaan outsourcing. Kemudian offshoring. Nah, offshoring sendiri adalah rantai pasokan yang melibatkan proses pemindahan ke negara lain. Dengan demikian, offshoring lebih mencakup pada outsourcing karena juga mencakup integrasi vertikal dengan menempatkan proses internal di negara lain. Nah, perusahaan termotivasi untuk memulai operasi lepas pantai oleh potensi pasar dan keuntungan biaya yang diberikan. Kemudian perusahaan mungkin dapat menciptakan pasar baru karena keberadaannya di negara lain dan kemampuannya untuk menawarkan harga yang kompetitif karena efisiensi biaya. Prioritas kompetitif selain biaya rendah
seperti kecepatan pengiriman kepada pelanggan yang jauh, juga dapat mendorong keputusan. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan keempat. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik yang terbalik atau reverse logistik. Nah, jelaskan apa saja yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan. Nah, umumnya logistik mengelola pergerakan dan perubahan barang baku dari pemasok ke pelanggan akhir. Aktivitas logistik juga mengelola aliran balik bahan baku dari pelanggan ke pemasok asal, baik mencakup pemrosesan ulang maupun pembuangan. Di sisi lain, peraturan perundangan tentang lingkungan menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab atas limbah mereka. Sementara, biaya pembuangan limbah semakin meningkat. Nah, di dalam era kompetisi, perusahaan-perusahaan dengan standar kelas dunia telah mencurahkan perhatian mereka pada pengelolaan reverse logistik. Nah, reverse logistik sebagai salah satu strategi peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian reverse logistik sendiri mengacu pada semua prosedur yang terkait untuk pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, daur ulang, dan pembongkaran untuk produk dan bahan. Secara keseluruhan, reverse logistik menggabungkan produk berjalan secara terbalik melalui rantai pasok untuk mendapat nilai yang maksimum. Kemudian, mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan? Nah, karena perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Nah, namun, di banyak perusahaan yang mengabaikan reverse logistik, karena banyak perusahaan beranggapan bahwa reverse logistik hanyalah beban. Nah, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Misalnya, sistem Cisco membuat keuntungan dari strategi reverse logistik yang dapat memberikan kontribusi untuk keuntungan finansial, lingkungan, dan sosial bagi perusahaan.